نستعينك ونستغفرك علينا وبلانا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا وإياهم في كنافك وأعمالك وعياشك وزوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وزيعين وزيبعين ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم ردنا بالتقوى والاستقامة وأعزنا من مصيبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك الحمد لله من الشيطان الرجيم. آمين. قد أفلح Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilahi anta maqsudi wa ridha wa marḍi Allah. Atina mahabbataka wa ma'rifataka ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina ya Allah bituhil 'arifin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamamil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Pak Haji yang kami hormati, Pak Ustaz Bowo yang kami hormati, itu juga para Ustaz Hasbi, Ustaz Mahlil yang kami muliakan, kami ibu, para asatidz, ustazah, semua kami ibu, jamaah hadirin yang kami hormati, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang yang menjelang sore yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan yang tiada terhingga, sehingga kita masih bisa menghadiri pengajian rutinan kita Selasa dan Sabtu, yang mudah-mudahan langkah kita ini
langkah yang bernilai ibadah di sisinya Allah Subhanahu wa taala, teriring dengan ampunannya atas segala dosa. Mudah-mudahan kita termasuk hambanya yang selalu bersyukur, hambanya yang selalu mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Salawat serta salam kita semoga tercurah ke junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga untuk keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in ila yaumiddin. Mudah-mudahan kita tergolong dari umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma nantinya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang kami hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Paman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang melaksanakan, mengerjakan, mendirikan salat, faqad aqamaddin, maka dia telah mendirikan agamanya. Wa man tarakaha, siapa yang meninggalkan salat, faqad hadamaddin, maka dia telah menghancurkan agamanya sendiri. Jamaah hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat ini apabila kita benar melaksanakannya, sungguh-sungguh kita melaksanakannya dengan khusyuk. Firman Allah tadi yang kami bacakan, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mereka di dalam sholatnya khusyuk. Artinya khusyuk adalah terfokus pikirannya, terfokus pelaksanaannya, apa yang diwajibkan, apa yang disunnahkan, baik qauliyahnya maupun fi'liyahnya. Ini harus terfokus, harus khusyuk semata berharap ridhonya Allah dan merasa muraqabah, selalu merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita beribadah itu seolah-olah Allah melihat kita, seolah-olah Allah melihat kita. Memang Allah melihat kita, maka seolah-olah Allah itu di hadapan kita, melihat perbuatan kita, ibadah kita kepada Allah. Dan begitu juga di hadapan kita, sebelahnya kita bayangkan seolah-olah ada Rasulullah. Bagaimana kita bayangkan, melihat bagaimana tata cara salat kita. Kata Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Jamaah hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai khusyuk itu perlu ada perbekalan kita apabila kita ingin melaksanakan sholat itu sendiri. Kata Rasulullah, agar ada 2000 kebaikan di dalam sholat. Ada 2000 kebaikan di dalam sholat. Tidak hanya 10, bahkan ada 22.000 kebaikan apabila sholat kita benar. Apabila sholat kita benar dalam perbuatannya, dalam qauliyah kita, gerakan kita, bacaan kita harus benar. Semuanya terkumpul dalam 12 perbuatan. Ada enam yang harus kita lakukan di dalam sebelum sholat, dan ada di dalam sholat. Ada 6 sebelum sholat, ada 6 di dalam sholat. Apabila sempurna yang 12, maka kita mendapatkan kebaikan 2000 kebaikan. Yang pertama, sebelum sholat itu harus ilmu yang memadai tentang sholat. Harus ada ilmu kita tentang sholat, ilmunya tentang sholat. Bagaimana dengan pengetahuan kita tentang sholat itu? Harus kita tahu mana yang rukun, mana yang sunnah, mana yang rukun qauliyahnya, mana
rukun dalam fi'liyahnya, begitu juga rukun dalam qalbiyahnya. Karena di dalam sholat itu ada qalbiyah, ada yang wajib dikhatirkan, digoreskan dalam hati. Kemudian ada rukun itu yang wajib diucapkan dengan lisan kita yang benar. Kemudian ada rukun fi'liyah, perbuatan yang benar. Maka jika kita harus mengetahui dalam 3 rukun ini terutamanya agar sholat kita semua. Mungkin nanti bahas tentang rukun yang 13 itu di dalam pembagian yang 3 tadi. Materi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kewajiban kita di dalam sebelum sholat itu adalah wudu yang sempurna. Wudu yang sempurna. Tidak sah sholat tanpa dengan wudu yang sempurna. Baik yang semenjak dari toharoh kita sampai dengan sholat apa dia? Sengaja saya sholat fardu, misalkan zuhur, harus ada zuhurnya. Sengaja saya sholat zuhur, sengaja saya sholat fardu zuhur. Yang 3 itu harus ada di dalam hati kita, harus goresan dalam hati kita. Enggak ada yang 3 enggak sah sholatnya. Jadi niat itu enggak harus mengikuti nafas, enggak. Kalau nafas kan sengaja saya sholat fardu zuhur 4 rakaat, mengikuti imam atau jadi makmum karena Allah Ta'ala ya. Enggak usah pun itu semua. Yang cukup 3 tadi, sengaja saya sholat 1 fardu, harus ada zuhur. Sengaja saya sholat fardu zuhur cukup. Selain dengan sholat Jumat. Sholat Jumat ada 4. Sengaja saya sholat fardu Jumat, sengaja saya sholat fardu Jumat. Baru 3, mengikuti imam. Kenapa harus ada mengikuti imam? Karena sholat Jumat harus berjamaah. Sengaja saya sholat fardu, sengaja saya sholat fardu Jumat mengikuti imam. Enggak ada mengikuti imamnya, tidak sah juga Jumatnya. Ini adalah takbiratul ihram yang benar. Nah, singkatnya kita persingkat lagi adalah yang kemudian adalah 6 di dalam sholat. Yang kedua adalah berdiri yang benar. Berdiri yang benar harus tegak lurus. Kalau masih mampu tegak lurus. Enggak mampu lagi, misalkan kadang orangnya mampu berdiri, bangunnya nggak mampu bisa. Minimalnya sekolah sholat fardu itu harus berdiri dari awalnya. Walaupun nanti di kala sujudnya, rukuk di segala sujudnya lagi, nggak bangun lagi, nggak bisa bangun lagi, berdiri lagi untuk rakaat yang kedua, ketiga, nggak boleh sama-sama. Yang penting membedakannya, kalau kita masih bisa berdiri, bangunnya nanti nggak usah rakaat yang kedua, nggak usah bangun ke atas lagi, tinggal lanjutkan dengan sholat duduk. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi berdiri yang benar. Kalau sholat sunnah kan boleh, walaupun tak berdiri dengan takbirnya nggak apa-apa, langsung duduk pun nggak masalah. Karena sholat sunnah harus dibedakan antara sholat fardu dengan sholat sunnahnya. Yang ketiga adalah membaca suratul Fatihah dengan benar dan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim adalah sunnah. Jadi kalau kita membaca Fatihah dalam sholat harus ada a'udzu billahi minasyaitonir rajim walaupun tidak dicahatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sudah ayat pertama dari suratul. Menghilangkan bismillah dari surat Al-Fatihah maka tidak sah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Paling bagusnya sholat Fatihah itu harus tidak boleh diwasul walaupun mampu napasnya. Misalkan mampu napas, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, makruh hukumnya. Kalau di dalam Fatihah. Padahal mampu kalau di dalam sholat. Kalau di dalam sholat tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Wakoh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti dulu. Ar-Rahmanir Rahim. Boleh sih boleh. Wasol akan tapi makruh. Sunnahnya wakoh. Sunnahnya wakoh. Beda dengan di luar sholat. Beda di luar sholat. Kalau di luar sholat boleh diwasol ya. Kemudian sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini membaca Fatihah yang benar, lisan kita, hati kita membenarkan. Minimalnya Fatihah harus tahu maknanya, harus tahu artinya, agar Fatihahnya khusyuk dan benar. Inilah untuk mencapai 2000 kebaikan di dalam sholat. Yang ketiga, yang keempat adalah rukuk yang benar. Rukuk yang benar harus kepala dengan pundak harus sejajar. Pundak dengan kepala harus sejajar. Dikasih kayu atau papan, dia bertahan lurus dia antara kepala dengan pundak, bertahan dia di situ. Itu tadi papan atau kayu tadi nggak jatuh, lurus dia di situ antara kepala. Rukuk yang benar. Kemudian sujud yang benar. Yang kelima, sujud yang benar. Sujud kita termasuk ini dahi ya, dahi kita harus ke tempat sujud. Seandainya yang menghalangi begini, menghalangi misalkan kubah, nggak sah karena menghalangi atau jilbabnya atau mukananya, maka tidak sah. Apalagi ada rambut, nggak sah. Harus sempurna. Ini tidak harus kena. Kemudian ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ni'mal mawla wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil mubin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun wa thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits والصلاة على الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد حرم الدين. صدق الله وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sambil nunggu hujan dan sebentar karena ada azan ya. Baik, kita tambahin sedikit mungkin untuk mengumpulkan permintaan untuk guru kita. Alhamdulillah rabbil alamin, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala izin Allah dan anugerah yang tidak bersuara untuk membantu majelis yang sangat mulia ini. Alhamdulillah meskipun hujan ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan hembusan angin dan beserta tetesan hujan ini mampu menghadirkan dan menenggelamkan musibah Allah dengan pelan-pelan dunia. Amin. Kemudian salat salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ummi sahibul wal muassis wal mahabbah billahi Allah Subhanahu wa taala. Abu Yaqi Haji Hasan Rizki yang Allah Ta'ala cintai, dan Syekh Murabbi Ustaz Ilmu yang Allah Ta'ala muliakan, dan Ustaz Bowo yang tidak ketinggalan, selalu eksis, lebih eksis daripada kartu Telkomsel dan eksis. Semoga mudah-mudahan insya Allah tetap eksis, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjamin umurnya, jangan dihentikan sebelum menikah. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di gelombang pertemuan kita sebelumnya telah kita bahas bahwa ada 17 perkara yang mampu menghapuskan dosa manusia. Manusia tidak ada yang lepas dari apa yang dinamakan dengan kesalahan, karena fitrahnya manusia Allah Ta'ala ciptakan melakukan kesalahan berubah. Satu ungkapan dikatakan masuk yang insan illa li isyanihi.
Kalimat insan itu berasal daripada dua kata. Yang pertama adalah ma'un, kemudian yang kedua adalah nasia, yakni manusia adalah ma'un nasia, yaitu berasal daripada setetes air dan sifatnya adalah suka lupa terhadap segala sesuatu, suka melupakan kewajiban, ya kan? Suka melupakan tuntutan, dan yang lebih susah lagi, suka melupakan utang untuk dibayar. Ini yang susah. Kalau itu musibah masih biasa, tapi kalau orang sudah lupa menikah, ini yang susah, gitu ya. Mudah-mudahan insya Allah ingatan Allah Taala pernikahan, khususnya untuk Ustaz Bowo Putria yang dimuliakan Allah. Perkara yang telah disampaikan baginda Muhammad SAW, kalau kita ambil kompilasi dan kesimpulan bahwa ada 17 perkara yang mampu menjadi asbab Allah Ta'ala menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Bukan cuma bicara tentang masa lalu, tapi bahkan dosa-dosa yang akan datang. Salah satu telah kita bahas secara singkat. Yang pertama adalah senantiasa kita ataupun melakukan ibadah haji. Kemudian yang kedua, ambillah wudhu dengan sempurna. Sebagaimana dijelaskan oleh Tuhan Guru kita, isbab ma'al wudhu atau wudhu ma'al isbab, yaitu sempurnakanlah wudhu kita. Wudhu itu adalah silahul mukmin, senjata bagi orang yang beriman. Bukan hanya untuk pengantar ibadah sholat, bukan hanya untuk kita manfaatkan buat baca Quran, tapi wudhu juga akan mampu menjadi asbab keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita